Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudhillu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita semua insya Allah masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa melaksanakan thalabul ilmi. Alhamdulillah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Ya. Sebelum ke pembahasan materi, Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar yang harus atau yang kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah 1.8 menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, 2.8 menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga, 3.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang keempat yaitu 4.8 menyajikan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Sehingga setelah teman-teman mempelajari materi ini, kalian mampu yang pertama menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, dapat menjaga kebersamaan dengan orang lain, saling menasehati melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang keempat, mampu menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah. Yang kelima, membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Yang keenam, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Selanjutnya, kalian mampu menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, di sana yang pertama, pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbah, yang artinya memberi nasihat dalam ibadah. Yang kedua, tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tabligh, yang artinya menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Selanjutnya yang ketiga, dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwah, yang artinya memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Nah, pentingnya khutbah. Kenapa khutbah dikatakan penting? Yang pertama, karena khutbah masuk pada aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Yang kedua, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi di sini ada pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Kenapa dikatakan penting? Yang pertama, khutbah merupakan masuk pada aktivitas ibadah. Yang kedua, merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah. Selanjutnya tentang pentingnya tabligh. Kenapa penting? Karena tabligh di sini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu tabligh yang artinya menyampaikan. Selanjutnya, dakwah. Dakwah bertujuan untuk
mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada ketentuan khutbah. Orang yang melaksanakan khutbah disebut dengan khatib. Nah, di sini ada syarat khatib. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui ilmu agama. Yang kedua, syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang selanjutnya yaitu tertib. Selanjutnya, rukun khutbah. Rukun khutbah ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya ada sunnah khutbah. Yang pertama yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, ketentuan tabligh. Yang pertama, nah di sana orang yang melaksanakan tabligh biasa disebut dengan muballigh, ya artinya ya sini ya. Syaratnya di sini yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mendalami ajaran Islam. Dalam menyampaikan tabligh ada etikanya. Yang pertama harus bersikap lemah lembut. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi pada saat ini. Yang keenam, dalam penyampaian tabligh tidak menghasut orang lain. Nah, selanjutnya ketentuan dakwah. Orang yang biasa dakwah biasa disebut dengan dai atau daiyah. Syarat dai yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, ketiga berakal, yang keempat mendalami ajaran Islam. Dalam berdakwah ada pun etikanya. Yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau suatu hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan sambung di bagian selanjutnya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada hal yang akan didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.